Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Rizky Salasabil, NIM 1917402064. Saya dari kelas 6 PAID. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS Integrasi Agama dan Sains. Soal pertama yaitu, jika Anda sebagai seorang guru yang memiliki fokus mengintegrasikan agama dan sains, bagaimana cara Anda membelajarkan materi akidah yang integratif dalam tema iman kepada malaikat? Menurut saya, kita bisa mengajarkan materi akidah integratif dengan tema iman kepada malaikat itu dengan cara pendekatan saintek. Di sini tuh bisa kayak kita sebagai seorang guru itu memfasilitasi peserta didik kita. Kayak misalkan kita membuatkan video untuk mereka. Video itu bisa kita buatnya itu dengan cara yang menarik. Misalkan dengan cara kayak mencantumkan kayak animasi kartun. Nah, di situ kita menceritakan tuh tentang iman kepada malaikat. Seperti kayak kehidupan sehari-hari kita, misalkan kayak dimanapun kita berada, seperti kita di sekolah, di kamar, di rumah, ataupun di lainnya tuh pasti ada yang mengawasi kita. Walaupun di situ nggak ada CCTV, tapi kita tuh ada punya, yaitu Allah. Allah itu mengawasi kita itu dengan melalui perantara, yaitu dengan malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kita. Misalnya seperti itu. Dan di video tersebut bisa kita cantumin pengertian dari iman kepada malaikat, dalil iman kepada malaikat, terus tugas-tugas iman kepada malaikat, ataupun yang lainnya. Lalu kita tayangkan di kelas, pasti kan peserta didik yang lain itu pasti akan mencermati, menonton, memahami video tersebut kan. Apabila video tersebut sudah selesai, kita tanyakan kepada mereka, apa sih yang kalian dapat dari video ini? Apa sih motivasi apa sih yang kalian dapat dari video yang telah kalian tonton ini? Apa aja yang kalian ketahui setelah menonton ini? Nah, nanti kita tunjuk salah satu dari mereka, suruh mengulas apa yang tadi mereka tonton, seperti kayak apa pengertian dari iman kepada malaikat, terusan kamu terusan uh, pelajaran apa saja yang telah kamu dapat setelah menonton video ini. Nah, di situ kan pasti nggak semuanya peserta didik akan kayak langsung paham kan. Ada beberapa anak yang langsung paham dan ada beberapa anak juga yang langsung tidak paham. Nah, untuk anak yang tidak langsung paham, kita sebagai guru itu wajib mengulas kembali pembelajaran yang telah kita tontonkan atau kita buatkan di video tadi. Misalkan ada yang tidak paham dengan pengertian iman kepada malaikat. Nah, kita sebagai guru itu pasti harus menjelaskan apa sih iman kepada malaikat itu sih. Kenapa kita harus mengimani malaikat? Terus apa aja dalil dari iman kepada malaikat itu? Kita tuh menjelaskan. Jadi kita tuh antara guru dan peserta didik itu sama-sama belajar, sama-sama sharing. Nggak hanya gurunya saja yang aktif, melainkan peserta didiknya pun juga. Dan sebaliknya, apabila peserta didiknya ada yang belum hafal, gurunya harus benar-benar kayak telaten atau sabar untuk mengajari peserta didik tersebut. Jadi mungkin jawaban nomor 1 dari saya itu seperti itu. Ya, untuk soal kedua, yaitu ada analisislah dampak integrasi agama dan sains dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Untuk jawaban nomor 2 ini, dampaknya itu karena adanya integrasi agama dan sains itu seperti kita ketahui, hilangnya dikotomi ilmu pengetahuan itu di mana agama dan sains itu sudah bisa disatukan atau digabungkan. Dan di sini tuh siswa itu dituntut untuk kayak lebih berpikir kritis atau berwawasan luas. Nah, implikasinya terhadap guru itu, di sini tuh dituntut untuk lebih kayak kreatif atau berimajinasi dalam mengajarkan pelajaran kepada peserta didik. Seperti guru itu kayak mencari model-model pembelajaran terbaru yang model-model terbaru yang dirasa peserta didik itu tidak bosan dalam pelajarannya, namun harus sesuai dengan integrasi agama dan sains. Dan
Implikasi untuk siswa tersebut, siswa di sini dituntut untuk berpikir kritis atau berwawasan luas. Jadi adanya integrasi agama dan sains itu diharapkan bahwa kepribadian siswa itu lebih kayak aktif dalam berpikir, lebih kritis atau berwawasan luas. Dan implikasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena tanpa adanya prasarana, sarana dan prasarananya itu akan menyulitkan dari pihak guru dan siswa. Bagaimana guru akan mengajarkan siswanya tapi nggak ada sarannya. Misalkan contoh kecil, guru mengajar di kelas tapi tidak ada papan tulis atau spidol yang harus digunakan. Terus ya nggak mungkin kan guru akan ngomong gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada sarana yang harus digunakan untuk mengajarkan siswanya di kelas. Dan sebaliknya, siswa pun akan sangat membutuhkan sarana dan prasarana. Seperti nggak mungkin kita belajar sambil berdiri. Pasti kita membutuhkan kursi untuk duduk, membutuhkan meja untuk bisa menulis, membutuhkan alat tulis. Jadi sarana dan prasarana ini sangat penting. Dengan adanya prasarana itu akan menunjang dan memudahkan dalam pembelajaran. Di sini implikasi kurikulum yaitu juga tidak kalah penting karena kurikulum integratif itu membentuk kesadaran siswa agar siswa itu kembali lagi, siswa itu harus berpikir dengan kritis. Siswa itu harus berwawasan luas. Siswa itu tidak hanya berteman dari guru, tapi tentang lingkungan sekolahnya juga, tentang kurikulumnya juga. Jadi ketertarikan siswa itu semakin tinggi. Dan yang terakhir itu tidak luput dengan kepala sekolah, karena adanya guru yang kreatif, adanya guru yang mempunyai banyak itu pasti ada bimbingan dari kepala sekolah, ada motivasi dari kepala sekolah. Di sini kepala sekolah itu kayak membimbing agar guru itu kreatif, dan tugas kepala sekolah ini juga untuk membantu adanya sarana dan prasarana dan membentuk kurikulum integratif. Mungkin jawaban nomor 2 dari saya seperti itu. Soal yang terakhir yaitu nomor 3, ada jelaskan satu persoalan kontemporer yang terkait integrasi agama dan sains, kemudian jelaskan langkah dan solusinya. Jawaban saya, menurut saya salah satu persoalan kontemporer itu ada di pendidikan atau ilmu pengetahuan. Dikotomi ilmu pengetahuan dan sains manusia itu banyak memisahkan dan memilih satu untuk menjadi pedoman, yaitu antara agama dan sains saja, agama saja atau sains saja. Mereka itu sangat susah menyimbangkan keduanya. Manusia itu hanya memikirkan dan memperdebatkan perbedaan antara keduanya. Banyak juga, padahal banyak juga agama dan sains itu selaras atau seimbang kayak gitu loh. Kayak misalkan di pengetahuan itu banyak agama itu kayak banyak dijelaskan di Al-Qur'an, dan di sains juga bisa kita kembangkan karena tidak mungkin kita tuh mengandalkan dari agama saja. Pasti kita akan mengembangkan dari ilmu pengetahuan yang sudah kayak berkembang. Apalagi pada zaman sekarang ini, teknologi atau informasi itu sangat banyak sekali untuk menggali. Solusinya yaitu kita sama-sama belajar. Kalau belajar memahami keduanya, kita belajar memahami tentang agama dan kita belajar memahami tentang sains juga. Dari keduanya itu kita menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan alam, dengan pembuktian nyata. Contohnya itu kayak yang ada dalam Al-Quran itu tentang lingkungan. Contohnya itu dalam pembelajaran membahas tentang lingkungan. Maka kita mempelajari juga penjelasan Al-Quran tentang lingkungan, tentang kita dilarangnya merusak kayak merusak bumi atau apa gitu. Kita harus menjaga dan kita harus melestarikan. Bagaimana kita menjaga dan melestarikan? Pastikan kita akan menggali informasi-informasi yang ada dalam sekarang ini kan, kayak kita bisa mendaur ulang sampah atau kita bisa membersihkan gitu. Intinya kayak di Al-Quran itu bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan pada zaman sekarang. Jadi antara agama dan sains itu sebenarnya selaras. Tinggal kitanya aja yang bisa memahami atau tidak. Mungkin
Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.